Hai Hondaisme, selamat sore semuanya. Apa kabarnya nih? Buat kamu semua, semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Senang sekali saya Priscilla Claudia akan menemani sore hari kalian, tepatnya setiap Jumat jam 5 sore di Instagram Live Hondaisme dalam segmen Honda TV ID. Honda TV ID kali ini sudah memasuki episode ketiga dan akan mengangkat topik Stay Creative, Stay Productive. Kita akan mengulas bagaimana sih caranya untuk tetap mengembangkan kreativitas dan menjadi produktif di tengah masa pandemi ini. Dalam Honda TV ID ini, kita juga akan mengulas berbagai macam informasi dan pastinya kita juga akan punya banyak kejutan untuk teman-teman Hondaisme. Salah satunya kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial. Dia adalah seorang musisi ternama di Indonesia. Dan pastinya kita akan sharing juga nih program penjualan menarik Honda. Dan yang paling penting jangan sampai nih ketinggalan untuk join kuis interaktif dengan hadiah spesial. So, pastinya stay tune terus ya di Honda TV ID setiap hari Jumat jam 5 sore. Sebelum kita masuk ke sesi acara talk show, aku mau share dulu nih informasi menarik tentang Brio Virtual Drift Challenge. Wah, ternyata untuk Brio Virtual Drift Challenge seri kedua banyak banget nih antusiasnya. Hingga lebih dari 3.000 peserta yang join. Thank you banget nih buat semua yang udah join Brio Virtual Drift Challenge seri kedua. Nah, buat kamu juga nih yang belum ikutan dan juga belum menjadi top skor dalam seri ke-1 dan kedua, seri 3 masih terus berjalan. Mulai dari tanggal 18 November sampai dengan 1 Desember 2020. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Kamu cukup download Google Play, daftarkan diri kamu dan langsung mainkan. Maka kamu akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan total 35 juta rupiah. Wah, gede banget kan? Jadi pastikan buat kamu sekarang nih cepetan ambil gadgetnya dan cepet download dan mainkan. Nah, seperti yang udah aku sampaikan juga nih, banyak banget kejutan yang spesial pada acara hari ini. Nah, salah satunya di sini aku juga mau bagi-bagi hadiah menarik dulu nih. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Yang pertama, cukup follow Instagram Hondaisme, subscribe YouTube Hondaisme, dan kalau sudah, jawab pertanyaan dengan tepat. Sekali lagi aku ulangin, caranya gampang banget. Cukup kamu follow Instagram Hondaisme, subscribe YouTube Hondaisme, dan kalau sudah, jawab pertanyaan dengan tepat. 3 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp150.000 dan official merchandise dari Noah. Gimana nih? Udah siap semuanya? Siap ya? Oke, kalau semuanya sekarang udah siap, langsung aja nih aku bakal bacain pertanyaannya. Oke, standby ya, jadi kalian bisa langsung jawab di kolom komentar ya di Honda TV ID sekarang ini. Pertanyaannya, sebutkan tipe mobil SUV Honda yang dimiliki oleh Ariel Noah. Sebutkan tipe mobil SUV Honda yang dimiliki oleh Ariel Noah. Oke, bisa langsung cepetan dijawab nih teman-teman semuanya. Oke, banyak banget ya antusiasnya. Nah, buat teman-teman semua tetap stay tune terus karena kita akan ngumumin pemenangnya setelah sesi talk show. Dan buat kamu semua nih jangan pada leave dulu nih dari Honda TV ID. Karena rugi banget nih kalau kalian leave sekarang juga. Karena sekarang ini aku udah terhubung langsung dengan tamu spesial kita. Yang pasti udah nggak asing lagi ya. Salah satu personel dari band Noah. Nah, kita tunggu nih ya, kita sudah coba menghubungkan dengan Mas Ariel Noah. Oke, gimana nih tim dari Hondaisme? Apakah kita sudah terhubung? Oke, nah teman-teman aku coba ingetin lagi ya sambil kita nunggu untuk terhubung dengan Mas Ariel Noah. Jangan lupa ya untuk follow Instagram Hondaisme, subscribe juga ya, dan jawab pertanyaan ya. Pertanyaannya balik lagi. Sebutkan tipe mobil SUV Honda yang dimiliki oleh Mas Ariel Noah. Wah, antusiasnya yang ikut join cukup banyak ya.
Oke? Terus. Nah, kita masih mencoba ya teman-teman semuanya nih untuk terhubung dengan Mas Ariel Noah. Oke, sambil menunggu di sini balik lagi, jangan lupa semuanya ya, sekali lagi coba di follow nih Instagramnya Honda Is Me, subscribe YouTube Honda Is Me, dan kalau udah langsung aja jawab pertanyaannya ya. Sebutkan tipe mobil SUV Honda yang dimiliki oleh Ariel Noah. Berhasil nantinya akan diumumkan di akhir acara dan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp150.000 dan official merchandise dari Noah. Oke, langsung aja sekarang kita udah terhubung dengan Mas Ariel Noah. Halo Mas Ariel, ini aku Priscil, terima kasih sudah bergabung dengan Honda TV ID. Halo Mas Ariel. Sama-sama Priscil, halo. Halo, Mas Ariel, boleh tahu nih kabarnya sekarang gimana nih Mas Ariel? Kabarnya? Iya, kabarnya gimana nih? Sehat-sehat aja? Kayak gini nih. Sehat lagi banyak yang dikerjain di studio karena ada beberapa konser virtual sebentar lagi mau dikerjain, jadi ya tiap hari studio sih. Setiap hari masih ke studio rekaman ya Mas Ariel ya? Oke. Nah, iya. Mas Ariel, kita sama-sama tahu juga ya Mas Ariel ya, saat ini kan kita sudah mengalami masa pandemi yang cukup lama ya Mas Ariel ya. Mulai dari bulan Maret sampai dengan sekarang nih udah 8 bulan, udah mau tutup tahun nih bahkan Mas Ariel. Nah, boleh ceritain nggak nih Mas Ariel, impact apa sih yang paling dirasain sama Noah nih Mas Ariel saat pandemi ini? Impact yang paling dirasain sama Noah itu adalah kita nggak bisa ribut-ribut. Yang paling impact itu sebenarnya adalah karena kita biasa menghibur orang banyak, rame. Habis itu kita biasa pergi ke sana, ketemu sahabat di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kalimantan, di Sulawesi, nah itu kan selalu tuh biasanya setiap minggu tuh itu selalu ketemu gitu. Jadi ketemu? Iya, maksudnya rutin ada itu kan, jadi ketemu di acaranya gitu. Jadi sekarang yang paling kerasa itu agak sepi aja sih gitu sih. Sepi ya Mas Ariel ya? Iya. Nah, itu yang maksud Mas Ariel nggak bisa ribut-ribut berarti ya Mas ya? Iya, maksudnya nggak bisa ribut-ribut tuh, nggak bisa ngeband, nggak bisa manggung. Betul. Gitu. Oke, nah Mas Ariel sendiri nih kan karena nggak bisa ngeband tour seperti itu ya Mas Ariel, gimana sih sebagai seorang musisi nih Mas Ariel itu bisa tetap kreatif nih selama pandemi? Gimana caranya Mas Ariel bisa dapetin nih inspirasi dan ide-ide yang kreatif nih Mas Ariel? Mungkin boleh di-share nih buat teman-teman Honda Is Me juga. Oke. Sebenarnya gimana ya? Kalau misalnya kita ya, karena kita musisi, kita tuh sebenarnya kalau musisi kan banyak banget yang bisa dilakuin selain manggung. Kan jadi kalau kegiatan kita yang memang berhubungan langsung sama orang banyak itu adalah manggung. Tapi kalau jati diri sebagai seorang musisi, sebetulnya kegiatan itu lumayan banyak yang sendirian di rumah gitu, kayak nyiptain lagu kan jarang-jarang mesti di tempat rame, malah kalau bisa di tempat yang sendirian, nggak ada orang sama sekali. Terus kayak aransemen lagu, palingan kita doang nih, kita bertiga plus ada kru, ada session player, itu pun juga cuman di studio. Jadi kan pandemi juga kemarin ada berapa tahap kan ya. Kalau tahap yang pertama banget tuh yang memang benar-benar mesti diem di rumah, itu juga yang kita bisa lakuin juga lumayan banyak. Kita bisa ngerjain musik, cari ide, walaupun misalnya gini, katakanlah kita persiapan, kita kan pengennya optimis ya. Kalau optimis itu berarti ini pandemi, ini pandemi insya Allah ada akhirnya nih gitu. Pada saat akhirnya nanti apa yang bisa kita lakuin gitu. Jadi bukan cuma saja, tapi juga menyusun rencana untuk nanti, itu juga penting. Itu yang kita lakuin salah satunya. Nanti begitu pandemi selesai, kita mau coba bikin ini, bikin itu dicobain dulu sekarang misalnya. Nanti teknisnya gini, teknisnya gitu. Jadi kayak menyusun rencana, itu juga salah satu proses kreatif sih kalau di kita.
Terus untungnya kita bisa bikin lagu, bisa bikin musik di rumah. Pokoknya apa aja yang bisa memancing kreativitas tuh kita kerjain. Karena kalau kreativitas, ini pendapat pribadi ya. Iya, Kreativitas itu biasanya muncul pas ada tantangan. Biasanya kalau nggak ada tantangan tuh kita kurang kreatif. Dijalanin aja gitu. kurang diuji Ini ya Mas begitu Ariel ada ya. tantangan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi begitu ada keterbatasan, biasanya itu bukan baru muncul, tapi mulai banyak kreativitas yang menjadi alternatifnya malah gitu. Kayak misalnya mau bikin lagu, aduh mesti beli untuk bikin lagu di studio gue mesti pakai speaker, orang lain tuh mesti pakai speaker yang gini 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 gitu. Tapi karena keterbatasan, aduh nggak mampu beli misalnya waktu dulu kan, udah pakai speaker TV. Yang penting jadi tetap gitu. Jadi kalau ada niatnya sih sebenarnya kreativitas itu bisa macam-macam gitu. Keterbatasan malah menimbulkan kreativitas baru biasanya. Oke, bagus banget nih jawabannya Mas Ariel. Nah, buat teman-teman Hondaisme nih, bagus banget kutipan Mas Ariel ya. Keterbatasan malah menciptakan kreatif ya Mas Ariel ya. Jadi Baru semakin biasanya kita kreativitas yang baru ya, lebih ke challenge ya Mas Ariel ya berarti ya. ya. Ya, challenge. Oke. Nah, tadi juga Mas Ariel udah sampai ini ya, bahwa sebenarnya di periode seperti ini kita juga bisa malah mikirin nih strategi ya, cara-caranya nanti kalau udah normal keadaannya juga plannya seperti apa sih? Kayak gitu ya Mas Ariel ya. Ya, mempersiapkan tuh lumayan penting. Apalagi kalau sesuatu yang besar gitu kan. Mumpung mumpung lagi diam di rumah nggak bisa kemana-mana, jadi strategi-strategi itu disiapin dulu. Gini gini gitu. Oke. Oke. Nah, Mas Ariel, mungkin teman-teman di Hondaisme sekarang ini juga udah pada nonton nih video klip Kala Cinta Menggoda nih dari Noah. Nah, menurut aku nih Mas Ariel, videonya tuh bener-bener kreatif banget, bagus banget nih. Nah, apalagi kalau aku lihat di sana juga di info ya, bahwa di directnya secara online untuk pembuatan video tersebut. Nah, Mas Ariel boleh juga nggak nih cerita ini serunya gimana sih proses pembuatan dari video klip Kala Cinta Menggoda? Oke. Ini juga oke. All credit goes to Upi as the directornya. Direkturnya kan Upi Guava, dia yang bikin. Tapi itu juga salah satu daripada itu tadi ya. Jadi kreativitas yang timbul karena keterbatasan tadi. Mungkin kalau kita nggak pandemi, kita nggak kepikiran juga gimana caranya bikin video klip dari rumah aja ya gitu. Yang kayak gini atau kayak begitu gitu. Tapi karena dibatasin itu jadi malah muncul ide baru yang gue bilang sangat ide Upi itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat pas banget momennya gitu. Malah kadang-kadang kan kalau kita bikin sesuatu tapi momennya nggak pas tuh jadi nggak dapet juga ya. Jadi keterbatasan ini terus momen itu bisa dimanfaatkan dengan kreativitas yang pas. Nah, salah satunya adalah pas Upi bikin video klip dengan di rumah aja, nggak perlu kemana-mana. Teknisnya sih sebenarnya gue bisa ceritain dikit ya. Jadi itu Boleh, Mas. memang berat di editing sih yang pasti. Kalau kita cuma tahu bahwa kita diam di rumah, datang timnya dari UPI ada 2 orang. Satu itu memang yang Superman ya. Superman tuh karena dia pegang kamera, dia bawain lampu, setting ininya. Ya. Satu orang lagi memang apa istilahnya ya, kayak asisten dari UPI deh gitu. Jadi dia siapin laptopnya. Jadi ntar untuk komunikasi secara langsung pakai video call dengan UPI pas lagi take-nya. Itu satu lagi. Cuman cukup 2 orang datang ke kita mesti lakuin. Yang penting itu tembok belakangnya mesti putih, itu aja. Jadi di rumah masing-masing cari latar belakang yang putih di mana terserah, mau di dapur kayak mau di mana, penting putih. Terus nanti Upi sendiri satu orang timnya dia memang udah keliling Jakarta karena pas lagi pandemi itu kan kosong sekali ya, jadi kayak mall gitu kosong, itu dia ngambil footage tempat-tempat yang sepi. Nah, itu nanti semuanya kemudian dicombine, diedit, tracking apalah namanya gitu, editingnya. Nah, di situ yang jagonya bikin kayak wow, bisa nyambung
jadi bagus banget, apalagi dengan bukan green screen kan, biasanya kan orang green screen ya semuanya kepotong, dia malah Oh, kotak-kotak gitu sih ceritanya tuh. gitu ya. Menarik banget ya Mas Ariel ya. Jadi benar-benar tadi gimana caranya di rumah harus harus ya SOP-nya pakai background putih ya Mas Ariel ya. Terus kemudian cari footage ke mall-mall Ya, pada saat sepi dan di-combine ya. Jadi memang kreativitas itu sebenarnya bisa dibentuk ya memang Mas Ariel ya. Di tengah keterbatasan di saat ya. pandemi ini ya Mas Ariel. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas Ariel. Nah, sebagian besar kita di sini kan juga mengenal Mas Ariel sebagai seorang musisi ya. Nah, sebagai seorang musisi kan balik lagi nih mungkin Mas Ariel tadi udah bilang juga ya, biasanya kan selalu ngadain tour nih setiap tahun ya Mas Ariel ya. Mungkin antar kota atau negara. Nah, otomatis kan karena pandemi tahun ini nggak bisa melakukan tour ya Mas Ariel. Itu perasaannya gimana sih Mas Ariel? Ada kerinduan nggak sih untuk cepet nih pengen ngelakuin tour lagi atau rasanya gimana nih Mas Ariel? Oke, baik teman-teman Hadisma, sepertinya kita ada sedikit putus koneksi nih dengan Mas Ariel Noah, jadi ditunggu dulu ya, kita coba menyambungkan lagi dengan Mas Ariel Noah. Oke, tim Honda Ismi mungkin bisa coba dicari lagi ya untuk disambungkan Mas Ariel ya. Oke, nah sambil menunggu lagi Mas Ariel, aku remind lagi nih buat kuisnya ya. Jadi jangan sampai lupa lagi nih teman-teman untuk mau dapetin hadiah menarik. Caranya gampang banget ya. Jadi cukup follow Instagram Honda Ismi, subscribe YouTube Honda Ismi, dan kalau udah bisa jawab pertanyaan dengan tepat. Sorry. Oke. Nah kita udah terhubung lagi dengan Udah. Mas Ariel Noah. Ini biasalah namanya Putus juga ini studio koneksi ya. kita Mas Ariel. Ya, sorry. Studio kan kedap Oke, semua tuh. halo Mas Ini Ariel agak susah. udah. Ya, Oke, baik. Oke, halo Mas. Sudah terdengar? halo. Ini lebih bagus dari yang sebelumnya Oke, apa enggak? oke baik. Mas Ariel, kita lanjut lagi kalau gitu ya ke pertanyaan yang Ya. tadi. Ya, pertanyaannya adalah Oke, oke Mas Ariel, udah terdengar ya Mas ya? Oke. Nah, Mas, halo. sinyal. Kayaknya ini lebih parah dari yang tadi nih. Oke, kayaknya ada masalah dengan koneksi nih. Kita coba sambungkan lagi ya. Kayaknya ada sinyalnya kurang bagus mungkin Mas Ariel. Coba kita kembali menghubungkan lagi dengan Mas Ariel Noah ya, teman-teman Honda Ismi. Jadi di sini ada sedikit masalah koneksi. Kita coba menyambungkan lagi. Oke, halo Mas. Halo. Halo. Oke. Oke Berjuang Mas di sini Ariel. berjuang. Iya. Kayaknya ada masalah sinyal nih Ya, Mas Ariel ya. sinyal betul. Oke. Nah, oke kita lanjutin ya Mas. Oke, let's go. Oke, tadi pertanyaannya sih sebagai seorang musisi nih Mas Ariel kan biasanya juga sering banget nih ngadain tour ya antar kota atau mungkin antar negara juga. Nah sekarang kan karena adanya pandemi nih Mas Ariel ya otomatis nggak bisa melakukan tour kan. Ya. Kira-kira nih gimana nih perasaannya nih Mas Ariel? Udah rindu banget nggak nih untuk ngelakuin tour? Boleh diceritain nggak nih Mas Ariel? Perasaannya kayak gimana sih? Iya, kayak 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 tadi pertama kali gue bilang. Jadi biasa setiap minggu itu jalan kemana, ketemu Ya, orang banyak, menghibur orang banyak. Terus sekarang eh,
nggak bisa ngelakuin itu untuk lama, itu tadi jadi kayak kok kayak sepi ya gitu. Sama teman-teman yang lain juga kayak kayak sepi nih gitu. Biasanya Ada yang hilang gitu ya Mas Ariel ya? ya, ya ada kekosongan. Kosongan ya. Di sini ada Oke. kekosongan. Oke, Mas Ariel, tapi kalau boleh tahu juga nih untuk tadi kan Mas Ariel udah nyampein ya bahwa di masa pandemi ini juga kan lagi coba untuk bikin strategi ya untuk Yap. kedepannya seperti apa. Mungkin udah ada plan untuk tour atau mungkin konser untuk tahun depan atau gimana Mas Ariel? Ya, insya Allah nanti misalnya pandeminya sudah berlalu, yang pertama kali kita mesti lakuin adalah melanjutkan tour yang tertunda. Jadi kan sebetulnya kita ada tour Oke, 54 kota harusnya ya. Setelah album yang kemarin keluar itu, oke. harusnya langsung tour. Tapi tertunda nih kayaknya 1 tahun turnya. Itu yang kita rencanain kayak sistem lighting. Lumayan sih sebenarnya, jadi kayak kita kan kemarin mau beli mixer light untuk nanti pas lagi manggung di beberapa kota yang kita berharap mudah-mudahan lightingnya lebih bagus light show. Itu kita rencanain ngeprogram dulu si lampu-lampunya. Habis itu orang yang apa sebagai lighting designernya juga punya waktu untuk ngedesain dulu itu. Terus ada beberapa juga kita mestinya main di Eropa, ada sekitar 7 kota kalau nggak salah. Itu juga mudah-mudahan nanti bisa dilanjutin lagi. Itu juga butuh rencana ya. Rencananya tuh kayak song list, abis itu apa ya, song list, treatment dan segala macam. Jadi ya alhamdulillahnya sih punya waktu buat mikirin itu. Oke. Itu berarti plannya bakal diposponnya sampai tahun depan ya Mas Ariel ya? Kayaknya ya. Oke. Semoga semua plannya ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Mas Ariel ya. Amin. Terima Seluruh kasih, amin. turnya. Amin ya. Nah, Mas Ariel, selain menekuni dunia musik juga nih Mas Ariel, sekarang hobi Mas Ariel apa aja nih untuk ngisi waktu di masa pandemi kayak gini Mas Ariel? Mungkin boleh sharing? Oke. Ada banyak. Ada banyak. Banyak ya. Apa aja nih Mas Ariel? Ini kan jadi pengangguran nih. Hobi yang mekanik sih, maksudnya mekanisme ini ya, yang butuh kayak misalnya kayak assembling gunpla, habis itu kerajinan nih istilahnya ya apa, perakitan kayak gitu-gitu. Habis itu kadang-kadang ini aja apa sibuk-sibukin di rumah gitu, kayak benerin apa atau bikin woodworking apa gitu. Ya hobi-hobi seputar itu sih. Oke, Mas Ariel. Jadi sebenarnya pasti ada something yang bisa dikerjain lah ya Mas Ariel ya, meskipun lagi di masa pandemi kayak gini ya Mas Harus. Ariel ya. Oke, harus Ya. ya, harus tetap Jangan produktif sampai sih beku sesuai soalnya dengan otaknya tema takutnya kita. bentar beku. Benar banget ya Mas Ariel. Gak dipakai-pakai soalnya ya Mas Ariel ya. Oke, nah Mas Ariel itu kan terkait dengan hobi ya tadi. Nah kalau misalkan selama pandemi ini juga nih, Mas Ariel nih masih bepergian nggak nih Mas Ariel? Kayak misalkan pergi ke studio rekaman itu masih dilakukan nggak nih sekarang Mas Ariel? Itu tergantung tahapan ya. Jadi kayak pertama kali ya, jadi sekitar 2 bulan 3 bulan awal dari pandemi ini kan memang ada campaign bahwa kita memang harus benar-benar stay di rumah, nggak kemana-mana. Betul. Nah itu sih nggak kemana-mana. Jadi memang diem aja. Cuman kan kemudian ada tahap berikutnya. Tahap kedua adalah kalau mau keluar memang ada yang dikerjain nggak apa-apa, tapi hindari kerumunan. Habis itu juga jaga jarak. Nah kalau udah tahap kedua itu sih jadinya itu yang udah mulai bisa ke studio. Jadi nggak tiap hari juga sih sebetulnya. Tergantung. Kalau pas lagi ada project apa bisa jadi ke studio tiap hari. Kalau nggak pokoknya kalau nggak penting-penting banget gue di rumah aja. Oke, berarti keluarnya benar-benar kalau ada kebutuhan ya Mas Ariel ya? Ya, kalau ada kebutuhan studio. Nah, jadi buat teman-teman Honda Ismi tetap
tetap jaga kesehatan, ya ikutin protokol kesehatan ya. Jadi sesuai yang udah disampaikan Mas Ariel juga ya. Kalau ada perlu yang benar-benar kebutuhan dan selalu jaga dan pastikan protokol kesehatan ya. Nah, itu kan kalau kita Ya. bicara lagi masa pandemi, Mas Ariel. Nah, Aha. kalau kita mau ngobrolnya di luar masa pandemi nih, Mas Ariel, kalau boleh diceritain juga nih ya, mobil Honda CR-V-nya nih udah diajak paling jauh kemana aja nih, Mas Ariel? Itu yang paling nyebelin. Paling nyebelin karena belum sempat. Paling jauh itu kemarin pas ada peresmiannya Greenlight itu ke Bandung, akhirnya gue bawa ke Bandung. Jadi paling jauh sampai saat ini baru ke Bandung doang nih. Oke, jauh banget ya. Oke, Mas Ariel udah ke Bandung ya Honda CR-V-nya ya. Udah lumayan jauh, Mas Ariel. Iya, Nah, boleh biar di-sharing jauh juga nggak nih, lagi. Mas? Oh, biasanya lebih jauh lagi kemana nih, Mas Ariel, kalau boleh tahu? Oh, bisa kemana-mana gue. Kalau misalnya lagi pengen, kan paling seneng soalnya paling seneng gini. eh Sedikit bocoran, sedikit bocoran. Sedikit bocoran Jadi ya, boleh, boleh. Apa nih? metode salah satu metode gue cari lirik itu adalah sambil nyetir sendirian Mm-mm. atau kalau bisa subuh-subuh Mm-mm. kemana Subuh-subuh. aja. Yang penting sambil dengerin, jadi sambil dengerin musik yang entahnya gitu tanpa ada lirik, cuma ada nada-nadanya doang. Jadi sambil Mm-mm. nyetir karena kalau nyetir kan kita konsentrasi ke jalan ya. Betul. Itu kalau misalnya karena karena udah otomatis gitu. Nah itu kayak ngerasain feel-nya, apalagi kalau lagunya agak-agak sedih gitu. Kita sendirian jalan jauh gitu, kayak suka kepikiran, oh Meresapi ya, Mas kata-kata ini, Ariel oh ya. kata-kata itu. Salah satunya tuh gue dapat lirik Topeng itu pas lagi nyetir. Buka Oke. dulu topeng, itu pas lagi nyetir banget itu. Jadi pas ini buka dulu topeng, ini kayaknya oke nih, gue ke pinggir dulu, habis itu tulis dulu, habis itu jalan lagi. Wow. Wah, benar-benar kreatif banget ya Mas Ariel. Jadi sebenarnya lagi nyetir pun bisa dapat aja ya inspirasi-inspirasi ide gitu ya Mas Ariel ya. Enggak, soalnya kalau lagi rame orang udah pasti gue nggak bisa. Udah pasti nggak Oke. bisa. Terus kalau diem di rumah terus kadang-kadang ada bosannya juga, ada capeknya ya. Gitu. Betul. Jadi metodenya itu ada macam-macam. Salah satu metodenya itu adalah nyetir malam-malam sambil dengerin musik kosong, itu bisa cari lirik salah satunya. Jadi makanya kalau gue nyetir itu bisa kemana-mana aja sambil nyari lirik gitu. Oke. Nah, Mas Ariel boleh diceritain tuh tadi pas lagu Buka Dulu Topengmu itu tuh lagi nyetirnya dapat inspirasinya nih lagi nyetir kemana tuh Mas Ariel? Oh itu gue mesti ini ya, gue mesti setengah kuliah itu waktu itu, dan masih di Oke. Bandung, jadi nyetirnya masih kalau nggak salah on perjalanan ke Jatinangor kayaknya. Gue paling Oh, seneng oke. ke daerah Jatinangor atas sana soalnya sepi gitu kan. Kayak nyetir sendirian sambil nyarinya sambil di tape mobil kan, masih tape dulu ya, masih kaset tape Iya. dengerin aransemen kosong istilahnya kalau kita bilang. Jadi cuma musik aja, terus Heeh. lagunya tuh masih nana-nana, belum ada liriknya. Oke. Nah itu sambil itu habis itu topik. Oh ini oke nih gitu. Pinggir dulu bentar, tulis dulu. Dulu masih pakai tape recorder kecil begini nih. Nggak, handphonenya belum canggih waktu itu kan. Handphonenya masih cuma bisa SMS doang handphonenya. Jadi pakai tape recorder, rekam dulu, habis itu baru jalan lagi. Wah, itu nyetir sendirian aja nyari inspirasi lagi patah hati apa gimana nih Mas Ariel? Enggak perlu kok. Maksudnya enggak perlu patah hati dulu. Jadi memang kalau kita enjoying the moment, kita momen kita lagi diri perjalanan dengerin musik, itu ada apa ya? Ada momen yang kita create sendiri, kita bisa rasain. Oke. Benar-benar waktu sendiri ya, tapi dapat banyak insight ya Mas Ariel ya sebenarnya dan lebih fokus pastinya ya Mas Ariel Ya, ya. Oke. ya karena nggak ada orang lain kan, dan ada kaca langsung gitu. Orang lain nggak bisa Iya. ganggu. Oke. Nah, Mas Ariel, kita coba balik ngomongin CRV dulu nih, Mas Ariel.
Nah, kira-kira Mas Ariel boleh Oke. di-sharing juga kenapa nih saat itu akhirnya pilihannya Mas Ariel nih ya, hatinya jatuh kepada Honda CR-V. Mungkin boleh diceritain Mas Ariel? Oke. Ah, gue tuh memang sebenarnya gini. Ini jujurnya ya. Iya, Mas Ariel. Sebenarnya gue tuh nggak suka mobil eh sedan, apa sedan ya. Sedan ya. Sedan gitu gue Kenapa nggak tuh suka Mas Ariel? karena dari dulu tuh memang kalau pergi sering bawa barang banyak. Oke. Apa aja gue bawa biasanya. Karena sering ber ini. Jadi memang paling suka itu SUV. SUV ya. Ya, Oke. dan sebenarnya si RV pertama gue tuh yang apa istilahnya apa dulu dibilang ya, yang bukan model tank apa ya? Waktu itu tahun 2000 berapa itu ya, si RV itu. Eh, Memang kalau untuk model SUV yang yang gue lihat bagus itu yang memang yang punyanya Honda si RV gitu. Jadi begitu ada kerjasama kemarin juga gitu kayak wah ya ini mau gue mau milih apa lagi? Emang gue kemana-mana pakai. Oke, jadi emang Mas Ariel tuh lebih sukanya SUV dan suka emang dengan modelnya Honda CR-V itu sendiri ya Mas Ariel ya? Untuk SUV kayaknya dia punya apa ya, punya model yang pas gitu kayaknya. Apa Model yang ya. padat gitu. Oke. Compact gitu ya. Pas banget nih ya Mas Ariel ya. Pokoknya buat naruh Compact. kebutuhan-kebutuhan Mas Itu Ariel dia. gitu ya. Compact ya. Kamu pintar. Compact ya. Oke. Nah, Mas Ariel, aku juga denger nih beberapa bulan kemarin itu Mas Ariel pernah melakukan home service Honda ya. Benar ya Mas Ariel ya? Ya, Betul ya. dengan Oke. dengan dengan apa? Dengan sangat terpaksa mesti ke rumah karena masih pandemi waktu itu. Pandemi Oke. awal ya. Pandemi awal banget ya, bener-bener yang tahap pertama lah kalau kata Mas Ariel tadi ya, bener-bener di rumah aja stay gitu ya. Iya. Oke. Nah itu boleh diceritain nggak nih Mas Ariel, pengalamannya gimana sih pada saat melakukan home service Honda? Eh, Pertama kali yang kayaknya gue bikin videonya deh waktu itu dimasukin ke Instagram. Nah, Oke. pertama kali yang gue komentarin itu adalah Mas ini bengkelnya dibawa ke sini gue bilang. Dan dibawa ke rumah karena ya Mas Ariel? karena pas gue lihat mobilnya tuh kayak dalamnya penuh banget gitu peralatannya buset. Tapi pengalamannya sejauh ini sih yang gue lihat ya adalah apa prosedurnya bagus ya, prosedurnya bagus karena kayak pertama kali turun dari mobil kan mereka semua udah pakai masker, pakai gloves juga. Terus begitu buka mobil juga tempat duduknya itu memang dilapisin dulu gitu kan. Eh, Bukan cuman kalau biasanya kan karena kotor kali ya, apa karena takut kotor, ini juga ada consideration-nya adalah itu tadi apa COVID-19 itu. Jadi yang Iya. yang gue lihat yang dilakuin prosedurnya oke. Jadi yang didatengin juga nggak was-was. Itu sih yang paling penting kan. Oke. Dan yang dicek juga uh, apa menyeluruh juga. Dan nggak tahu ya mungkin karena gue bercandain terus yang ininya yang servisnya jadi seru aja gitu. Oke. Jadi protokol kesehatannya aman, diceknya juga menyeluruh ya Mas Ariel ya, komplit gitu ya. Ya, ya. Oke. Nah, buat teman-teman Honda ini juga nih yang mungkin saat ini masih belum nyoba nih home service Honda, terus masih juga galau nih, ragu nih mau cobain home service Honda ya. Nah, barusan udah diceritain Mas Ariel sendiri nih pengalamannya ya menggunakan home service Honda ya. Jadi buat kamu yang tertarik Ya. bisa langsung hubungi dealer Honda di kotamu. Nah, semoga pandeminya juga cepat berakhir nih, Mas Ariel. Jadi Honda CR-V-nya bisa nyetir lebih jauh lagi nih. Dan bisa dapat Kalau gue sih inspirasi-inspirasi juga. mudah-mudahan udah nggak kalau udah nggak pandemi juga kalau bisa servisnya ke rumah terus aja deh. Gue jangan keluar. Lebih enak ya Mas Ariel ya. Oke. Nah, Kalau buat gue pribadi ya. pribadi ya Mas Ariel ya. Oke. Nah,
Yap, yap. Oke, kita punya pertanyaan terakhir nih buat Mas Ariel nih, ya. Oke. Mas Ariel sebagai one of the biggest star in Indonesia nih, Mas Ariel, apa sih arti the power of dreams buat seorang Mas Ariel Noah? The power of dreams. Yes, the power of dreams. Mimpi. Ya, mimpi itu, wah ini udah kayak lirik Iniji. Mimpi itu kunci, betul, betul sekali. Mm-mm. Jadi kalau kalau gue ya, kalau gue tuh misalnya kalau nggak punya mimpi, jadi kalau pas gue, karena gue punya mimpi dari masih SM, walaupun berubah-berubah mimpinya dari kecil sampai SMP, SMA, itu selalu punya mimpi. Dan mimpi itu yang bikin kita punya tujuan hidup juga akhirnya gitu. Karena kita punya sesuatu yang untuk dikejar gitu. Bayang nggak sih kalau misalnya hidup tapi nggak ada yang dikejar gitu? Betul banget. Jadi Kosong kayak ya Mas Ariel? nggak jelas aja gitu. Gitu kan. Jadi mimpi itu adalah yang ngedrive kita, yang bikin kita semangat, yang memotivasi kita, dan membuat kita jadi orang yang apa ya? Orang yang lebih akhirnya gitu. Karena kan mimpi itu cenderung positif ya gitu. Jadi bikin kita jadi orang yang lebih berguna akhirnya gitu. Bukan cuma buat kita sendiri, buat orang lain juga gitu kan. Jadi mimpi itu kunci ya Mas Ariel ya? The powernya itu Gimana the powernya powernya nih? itu ya itu tadi. Jadi kita punya apa ya? Kita punya pegangan, kita punya arah, kita mau kemana. Dan kadang-kadang dia agak backward, kerjanya tuh kayak dua arah gitu. Kadang-kadang mimpi itu yang bukan cuma kita mengejar, tapi mimpi itu kadang-kadang yang ini apa? Dia yang kayak memecut kita jadi akhirnya gitu kan, pada saat kita lupa, pada saat kita lengah gitu. Kita ingat kita punya mimpi ini. Kalau gue punya mimpi ini, kalau gue pengen sampai ke sana gue mesti gitu. Jadi ingat apa yang mesti dilakuin. Pegangan itu tadi. Ya. Oke, benar banget nih. Jawaban Mas Ariel benar-benar bagus banget ya. Jadi semua dasarnya itu adalah mimpi ya Mas Ariel. Karena mimpi itu menjadi dasar semangat untuk kita bisa lebih berguna, bahkan untuk orang lain sekalipun ya Mas Ariel ya. Ya. Oke. Nah, Mas Ariel, thank you banget nih Mas Ariel buat waktunya dan buat semua sharing yang udah dibagi ini ke teman-teman yang udah join Honda TV ID pada hari ini. Semoga semua yang Mas Ariel sudah sharing bisa menjadi inspirasi nih Mas Ariel buat teman-teman nih mungkin yang sekarang ini juga bingung nih gimana caranya untuk bisa tetap kreatif dan produktif di masa pandemi kayak gini nih. Gitu. Dan pastinya berarti kerinduan juga nih Mas Ariel sama teman-teman Honda Ismi juga yang udah kangen nih sama Noah. Oke. Nah, ya. Cepat kita masih ada beberapa acara lagi kan nih ntar sama ini Honda buat manggung kok nggak salah. Bener banget nih. Pandemi. Nah, jadi buat teman-teman Honda Ismi yang udah kangen sama Noah nih, jangan khawatir, nanti kita bakal ada acara-acara juga lagi sama Noah. Nah, Mas Ariel, tadi di awal kita juga udah ada kuis nih Mas Ariel. Jadi kita mau minta juga nih bantuan dari Mas Ariel untuk bantu baca nama pemenangnya. Boleh nih bantuin aku ya Mas? Nama pemenangnya? Oke. Oke. Ini nama Instagram ya kan berarti ya? Betul, ini nama Instagramnya bisa langsung di-main aja Mas Ariel. Oke, udah siap jantungnya? Udah siap belum teman-teman Honda Ismi? Oke, yang pertama ya. Oke, yang pertama silakan Mas Ariel. Yang pertama itu @doni.kusuma7946 gue aja ya. Jadi yang pertama itu @DONNY itu ya biasa Kusumanya biasa KUSUMA titik lagi 794
794-628. Itu yang pertama. Doni Kusuma 794-628. Oke. Sekarang yang kedua. Oke. Yang kedua itu yang menangnya Fahri Imajid. Wah, ini gue bingung bacanya. Pokoknya Fahri Imajid 91. Kalau gue eja itu FAHRIMAJID 91. Itu yang kedua. Oke. Terus yang ketiga, pemenang ketiganya @Berlina_INST. Kalau di eja berarti BERLINA_INST. Ya, itu pemenang ketiga. Oke. Thank you banget nih Mas Ariel udah bacain pemenangnya. Dan thank you banget juga buat waktunya ya, udah bisa sharing bareng-bareng sama kita. Dan semoga selalu sukses ya Mas Ariel dan semua nih planning-planningnya juga Sama-sama. nih ya, bakal strateginya terwujud dengan lancar semuanya dan sehat selalu Mas Ariel, terus berkarya dan menciptakan kreativitas untuk musik Indonesia. Thank you Mas Ariel. Amin. See you. Sip, sama-sama, thank you. Bye semuanya. Bye. Oke, baik teman-teman Hondaisme sekalian, sekali lagi aku mau ngucapin juga seluruh pemenang kuis interaktif dari Honda TV ID. Untuk kamu semua yang pemenangnya ya, bisa langsung kirimkan nama lengkap dan alamat kamu ya, serta nomor handphone melalui direct message ke Instagram Hondaisme. Sekali lagi buat kamu semua nih para pemenang, jangan lupa untuk kirimkan nama lengkap dan alamat serta nomor HP ke direct message Instagram Hondaisme. Nah, balik lagi aku ingetin 3 nama pemenang yang tadi udah dibacain Mas Ariel. Yang pertama adalah Doni.Kusuma.794-628. Yang kedua adalah Fahri Majid 91. Dan yang ketiga adalah Berlina_INST. Oke. Nah, sekali lagi selamat ya buat para pemenang dan jangan lupa untuk langsung direct message ke Instagram Hondaisme. Nah, buat teman-teman Hondaisme juga ya, buat kalian di sini yang mungkin udah naksir banget nih sama produk Honda, udah niat juga nih mau beli produk Honda, tapi lagi bingung nih, program apa sih yang valuable yang lagi berlaku di Honda? Nah, saat ini ada 2 program penjualan Honda Indonesia. Yang pertama adalah Sehat Bersama Honda. Caranya gimana? Cukup upload kegiatan olahraga ke Instagram kamu ya, dan berkesempatan untuk mendapatkan reward 10 juta rupiah untuk kamu yang beli Honda Mobilio, Honda BR-V, dan Honda HR-V. Untuk yang kedua adalah free paket perawatan berkala. Kamu berkesempatan untuk mendapatkan free paket hemat 1 selama 4 tahun atau 50.000 km untuk setiap pembelian mobil Honda. Indonesia atau kunjungi dealer Honda terdekat di kota kamu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banget nih buat kalian yang udah nonton Honda TV ID episode 3 hari ini. Stay kreatif, stay produktif. Dan juga yang udah berpartisipasi nih, udah antusias banget in kuis interaktif Hondaisme. Aku ingin buat jangan lupa follow akun Instagram Hondaisme dan subscribe YouTube Hondaisme untuk terus update nih berita-berita yang terupdate dari produk Honda. Nah, buat kamu semua juga nih yang belum sempat nonton dari awal sampai akhir acara Honda TV ID, teman-teman Hondaisme bisa langsung kunjungi Trendsetter di website Honda Indonesia atau bisa nonton di YouTube Hondaisme karena akan diupload live hari ini. Dan untuk menutup acara pada hari ini, saya akan ambil dari quote ya dari Soichiro Honda, yaitu keyakinan yang mendalam tentang sesuatu memungkinkan setiap individu untuk menemukan kekuatan batin yang luar biasa dan untuk mengatasi kegagalannya. Jadi buat semua nih teman-teman Hondaisme yang lagi berusaha ya, terus punya keyakinan ya, tetap percaya ya, jangan menyerah.
Saya Priscilla Claudia, mohon pamit. Thank you for watching Honda TV ID. Honda, the power of dreams.